Assalamualaikum pemirsa LKC TV, jumpa kembali klinik MKM. Pemirsa, kita episode ini berbincang tentang bagaimana kita kreatif di masa sulit dan bisa menguntungkan sekalipun pada masa pandemi. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita sudah hadir di hadapan kita tamu orang pengusaha yang sudah mengalami beberapa tahap proses ya, dari mulai bangun, bangkit, bangun lagi, bangkit lagi, dan gitu. Dan beliau pengusaha di bidang konveksi. Di Sidoarjo. Bu Medi, mungkin perlu pemirsa tahu bagaimana sih dulu ceritanya Bu Medi ini kok ujuk-ujuk mempunyai usaha konveksi dan sekarang bisa bertahan dalam masa pandemi ini. Monggo diceritakan supaya bisa jadi inspirasi kepada pemirsa LKC TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, saya Maidia Hanum, owner dari Maidi Busana Muslim yang beralamat di Taman Pondok Legi 3, Blok R nomor 1, Waru Sidoarjo. Usaha ini awalnya saya rintis di tahun 2000. Jadi sudah berjalan hampir 22 tahun sampai saat ini. Awalnya memang saya hobi konveksi. Hobi menjahit dari muda. Memang saya hobi mendesain baju, menjahit kayak gitu, berhubungan dengan kain. Dan waktu itu saya masih kerja di kantor pengacara 7 tahun. Setelah itu saya pengen, anak saya waktu itu masih kecil, kok pengen baju muslim, tapi kok waktu itu ada yang merek tersebut tuh mahal. Jadi saya berusaha bikin sendiri, saya jahit sendiri. Waktu itu saya minta modal dari suami, 400.000 waktu itu. Saya masih ingat, dari 400.000 saya buat baju, saya jahit, saya gantung-gantung waktu itu di ruang tamu. Tetangga kok ada yang pengen, ada yang pesen 1, 2, 3, kok lama-lama banyak orderan ya. Terus waktu itu ada toko Ustadz waktu itu di sepanjang itu pengen, Bu tolong buatin 100 pieces tapi dalam waktu 1 minggu. Waduh, saya nggak bisa rasanya kalau saya kerjakan sendiri. Awalnya seperti itu, akhirnya saya merekrut 3 orang karyawan. Alhamdulillah sampai sekarang, alhamdulillah usaha itu dari 3 orang karyawan sekarang sampai 20 orang karyawan. Alhamdulillah seperti itu Ustaz. Awalnya saya membuka ini. Oh, jadi dengan modal 400.000 dari suami, Ibu sudah bisa memulai usaha ini. Iya. Nah, jadi pemirsa LKC TV dimanapun berada, jadi untuk membuat UMKM itu memang tidak perlu modal besar sebetulnya, karena usaha itu untuk mendapatkan uang, sehingga kalau kita usaha mau nunggu uang dulu, kebalik Bu ya. Nah, jadi itu prinsipnya. Jadi usaha dulu baru dapat uang gitu. Jangan mencari uang dulu untuk modal. Nah, padahal itu usaha itu untuk mencari uang. Terus gini Bu, ini kan masa pandemi ini kan lama ini, 2 tahun 3 tahun ini. Nah, itu kalau nggak kreatif pasti banyak yang tumbang sekarang ini Bu. Nah, bagaimana Ibu bisa mempertahankan konveksi Ibu itu bisa bertahan dan lolos sampai dengan masa pandemi ini? Memang awalnya kan saya dari 3 orang karyawan itu sampai sekarang ya Ustadz, itu saya produksi baju muslim anak. Baju muslim anak itu waktu itu saya udah alhamdulillah menyebar pengirimannya sampai ke luar kota, luar pulau gitu Ustaz. Di Jogja ada, di Timika ada, Balikpapan, Kalimantan tuh, Balikpapan, Banjarmasin itu alhamdulillah banyak pesanan ya Ustaz, alhamdulillah. Sampai di itu lolos gitu Ustaz, berjalan mulus sampai di awal 2014 tuh kok rasanya baju muslim anak itu banyak kompetitor, banyak pesaing. Di 2014 tuh waduh, saya juga tetap saya bisa online kan juga Ustadz, tapi kok rasanya saya kok seperti ini ya, lama-lama kok
kok gini, agak-agak menurun. Akhirnya saya banting setir. Saya berusaha ini Ustadz, datang ke sekolah-sekolah. Saya tawarkan seragam sekolah dari TK, akhirnya TK, SD, SMP, SMA banyak pesanan seragam sekolah Ustadz. Dari 2014 sampai pas pandemi itu tahun 2020 awal, kok sekolah libur kan Ustadz? Libur semuanya, kok nggak ada pesanan ya, saya gitu, waduh. Ini saya tetap karyawan ini tetap harus jalan, saya nggak mungkin meliburkan mereka. Masa ya pas rame saya pakai, kalau pas sepi saya tinggalkan, nggak mungkin saya seperti itu Ustadz. Saya berusaha, saya banting setir, akhirnya waktu itu kan banyak orang-orang di rumah PPKM itu, saya bikin daster, saya bikin home dress itu Ustadz, saya bikin masker, waktu itu masker hilang, kan di pasaran nggak ada, saya manfaatkan kain yang saya punya Ustadz, saya bikin masker. Waktu itu yang saya inovasi, waktu itu masker yang ada bordirannya. Memang saya membidiknya menengah ke atas. Dan alhamdulillah dalam 3 bulan atau 6 bulan saya produksi itu bisa mengcover sepi itu Ustadz. Memang 50% kadang ya karyawan saya liburkan masuk dalam 1 minggu 3 hari, 4 hari. Tapi tetap saya nggak mungkin libur sampai saya berhentikan total. Enggak Ustadz, alhamdulillah. Sampai sekarang Ustadz, alhamdulillah. Malah sekarang sekolah sudah pada masuk, yang kemarin sekolah itu sepi, wah sekarang Masya Allah saya kebanjiran orderan, alhamdulillah. Luar biasa Ibu ya. Ustaz. Pemirsa, ini tadi pengumuman dari Bu Maidi, jadi bagaimana kita itu, Bu Maidi banting setir, dari mulai jual baju muslim, terus merambah ke daster, merambah ke masker, merambah ke mana saja, itu cara beliau untuk mempertahankan usaha itu. Yes. Nah, nanti akan dibahas secara detail nanti bagaimana kok bisa banting setir itu semudah itu. Karena biasanya orang itu untuk memulai usaha aja sulit. Nah, nanti dijawab setelah pariwara, dan nanti kepada pemirsa LGC TV dimanapun berada bisa telepon langsung kepada Bu Maidi, narasumber kita di 081 5152 31031. Bisa WA maupun langsung telepon. Tapi sementara kita lihat iklan yang saat ini.
Pemirsa RGC TV dimanapun berada, kita kembali lagi setelah jeda iklan barusan. Tadi ada pertanyaan gini Bu Medi. Bu Medi itu kan begitu usaha busana muslim, ada kendala gini, terus akhirnya merambah ke sini, ke seragam, ke debrina. Nah itu bagaimana ceritanya kok bisa secepat itu atau semudah itu? Padahal orang-orang itu mulai usaha aja masih mikir usaha apa. Nah ini ide-ide kreatif apa yang bisa ditularkan kepada pemirsa? Kita harus cari peluang, Ustadz. Bismillah. Harus cari peluang. Ketika udah baju muslim jalan, terus ini sekarang lagi musim seperti ini, tapi tetap dalam urusan jahit menjahit ya Ustadz. Yeah. Ya udah, masker, udah saya kerahkan gimana caranya bikin masker yang bagus. Udah produksi masker yang banyak. Home dress ya gitu, daster. Tapi jadi tetap di koridornya tetap jahit menjahit, tapi pesanan ini yang lagi booming ini ya saya arahkan bikin yang booming itu, Ustaz. Nah, jadi Ibu itu ada pesanan dulu, apa Ibu membuat contoh dulu atau ditawarkan dulu Bu modelnya Bu? Kalau masker itu saya bikin sendiri. Ide saya seperti ini, saya dibantu anak saya, diiklankan di Shopee, di Lazada, kayak gitu, Ustaz. Oh, di marketplace tiapnya ya? Betul. Maaf, sebut nama, ada apa? Habis itu ya udah, itu jalan pesanannya membludak juga waktu itu. Daster ya juga sama seperti itu. Ya karena gini Bu, biasanya orang untuk mulai usaha itu masih bingung. Terus coba-coba berani atau tidak, nanti laku atau tidak. Ya. Nah ini, terus kalau pikiran Ibu Medi gimana? Kok ujuk-ujuk saya buat daster, home dress. Ya. Nah kok yakin itu laku gimana? Saya sudah tahun ini, jadi saya kalau usaha sebenarnya semangat, harus benar-benar yakin Bismillah Allah akan bantu. Doa saya seperti itu, Ustaz. Jadi udah bikin ini, alhamdulillah jalan. Bikin ini jalan, seperti itu, Ustaz. Nah ini pemirsa, namanya yakin itu kuncinya yakin dan tawakal dan berdoa. Betul, Ustaz. Nah ini kata kunci yang perlu kita catat dan perlu kita bawa pulang nanti ini karena keyakinan mau buat ini ya laku atau tidak, itu siapa yang beli ya. Nah dengan keyakinan seperti yang ditularkan dengan Bu Medi tadi, ya jadi yakin dulu. Nah terus gini Bu, untuk pas nah ini kayak bordel Pak, sedang di pasaran kan apa punya segmen ya memang pemirsa yang ada di rumah dengan besar sekali. Nah supaya kita bisa memenangkan pertarungan itu ya ada pembeda, ada nilai tambah dan memang bidikan pasar kita yang jelas gitu Bu Medi ya. Terus gini Bu Medi, untuk memasarkan produk-produk Ibu itu sampai di mana saja ini Bu? Terus menggunakan apa? Apa pakai iklan, pakai brosur, apa pakai apa gitu? Awalnya dulu saya memang kan fashionnya di baju muslim anak, itu saya memang ya iklan juga Ustaz, di tabloid sama di majalah, waktu itu majalah Aulia. Jadi segmennya yang baca itu luar pulau, orang Sumatera, kayak gitu, orang Kalimantan banyak Ustaz. Nah awalnya seperti itu, di Mataram juga. Jadi barang saya itu laku di itu dengan iklan majalah waktu itu. Nah setelah itu tetap ya sampai ketika
baju muslim sekarang udah agak meredup, yang baju muslim anak. Ya ini seragam tetap segmennya juga orang-orang yang dulu berhubungan baik dengan saya seperti itu. Jadi hanya ya di luar pulau juga, Surabaya, Sidoarjo, luar pulau juga. Gitu. Ustaz. Jadi dan penyebaran terhadap masyarakat itu sambil mengini klinik segini mudah waktu yang saya jujur. Nah, itu pesan banyak, Bu. Yeah. Untuk mengatasi pemesanan itu supaya tepat waktu, kualitas bagus, itu karyawan itu apa di training dulu dan itu kan Ibu? Sampai saat ini alhamdulillah karyawan saya 20 orang, Ustaz. Ada di dalam 16, di luar 4 orang. Jadi kalau karyawan di dalam saya bisa mengontrol, Ustaz. Oh, saya bisa janjikan 1 bulan. Jadi karyawan di dalam, Mbak, ini harus jadi sekian waktunya sekian. Jadi saya bisa ngontrol. Itu, Ustaz. Selama ini yang saya lakukan seperti itu. Jadi karyawan itu memang penting ya. Dan perlu Ibu ya, punya skill yang sudah diasah, Bu ya. Iya. Nah, itu pemirsa. Jadi karyawan itu memang aset perusahaan yang harus dimuliakan dan harus dipelihara terus kesejahteraannya, kayak gitu, Bu. Iya. Nah, terus Ibu dari UMKM itu apa namanya? Itu bisa masuk ke mana saja? Langsung ke customer apa masuk ke toko customernya Ibu itu? Kalau dulu baju muslim anak kita larinya ke toko, tapi kalau seragam sekarang jadi saya langsung ke sekolah-sekolah yang pesan. Oh, langsung sekolah ya? Langsung berhubungan. Grosir itu adanya Ibu ya? Iya, betul Ustaz. Nah, sekarang gini, kalau seumpamanya ada pemirsa yang pesan baju hanya untuk keluarga, itu bisa nggak, Bu? Bisa. Bisa ya? Bisa, tetap saya layani. Nah, bagaimana untuk desainnya, Bu? Bisa nggak ngasih gambaran, kalau katakanlah saya couple sama istri sama anak itu? Bisa, Ustaz. Saya sudah ada apa ya, Ustaz, namanya foto-foto yang nanti yang pesan bisa pilih seperti itu. Desainnya, warna kainnya jenis apa, saya sudah ada katalog-katalognya seperti itu. Oh, luar biasa ini berarti ini, Bu. Jadi Bu Medi ini pemirsa bisa melayani jumlah besar, juga bisa melayani custom yang memang sesuai dengan kebutuhan customer itu sendiri. Nah, ini sangat menarik, Bu. Mungkin nanti ada pemirsa yang bertanya-tanya, ada mungkin akan kita buka dialog interaktif. Kami
081515231031, bisa langsung telepon ke Bu Medi, namun setelah yang satu ini. Pemirsa LGI TV di mana berada, kita kembali lagi berdialog interaktif dalam kali ini dengan tema kreatif di masa sulit bersama Ibu Medi, pengusaha konveksi dari Sidoarjo. Dan nanti para pemirsa mau interaktif bisa langsung telepon pada sesi ini di 08151523131 atau WA bisa. Monggo, silakan para pemirsa. Gini Bu, sambil kita nunggu pemirsa yang telepon, mungkin ada yang Ibu mau bisa ceritakan, bagaimana sih Bu untuk maintenance karyawan itu Bu? Kan karyawan Ibu katanya sudah ada yang sendiri, bisa buat model sendiri, berhenti, bikin sendiri, jadi kompetitor, kan gitu Bu. Nah sekarang kiat Ibu untuk mempertahankan karyawan supaya loyal seperti apa Bu? Iya. Jadi selama ini karyawan itu saya anggap mereka itu adalah mitra kerja saya. Jadi saya nggak nganggap mereka itu karyawan, mitra kerja Ustaz. Jadi ya ketika kita ada rezeki ya sama-sama. Jadi
pesan juga ya nggak perlu bayar ya, karena belum menerima barangnya. Nah, nggak mau tahu Ustaz, yang penting saya sudah transfer Bu, barangnya mana gitu. Nah, tapi biasanya kalau gitu itu Bu, begitu ada sesuatu yang kita anggap rugi, yang nggak mengenakan, biasanya tuh ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Nah, waktu itu Ibu ada nggak pengalaman spiritual seperti itu Bu? Ya, waktu itu saya ikhlas aja, ya Allah. Pokoknya saya ini yang terbaik untuk customer. Majahit yang lama saya waktu itu tinggal di situ, kerja juga di situ, saya bisa pindah di rumah yang baru saya tempati. Jadi sekarang rumah konveksi sama rumah tinggal saya udah beda. Seperti itu. Nah begitu pemirsa. Jadi kalau kita itu dikasih ujian, pasti itu tuh ada sesuatu yang dibalik itu yang lebih bagus dan lebih mengenakan. Karena udah jelas kalau dalam Al-Quran mengatakan inna ma'al usri yusra itu Bu ya. Jadi beserta kesusahan itu pasti ada kemudahan. Nah, para pemirsa LGC TV dimanapun berada, untuk berusaha itu jangan takut. Dan jangan takut bersedekah, jangan takut menempati janji. Nah, seperti yang dilakukan Bu Medi tadi itu, begitu barang selesai, dikirim, belum sampai ke tempat tujuan, kapalnya tenggelam. Nah, siapa yang tanggung jawab? Ya kalau ada asuransi, ya itu. Waktu itu tanpa asuransi Bu ya. Paling diganti ongkos kirim 10 ongkos kirim 10 kali lipat. Nah, padahal ongkos kirim di 10 kali lipat itu tidak sampai satu baju gitu Bu ya. Nah ini. Nah, jadi seperti itu yang apa namanya yang perlu pemirsa lakukan. Nah, ketika kita itu nanti ada ujian, ada sesuatu yang kita anggap rugi, yakinkan diri kita bahwa pasti Allah akan mengganti yang lebih baik, dan pastikan di hati kita bahwa Allah akan mempunyai rencana yang lebih besar lagi. Bayangkan tadi ya alhamdulillah dari jalan yang tidak disangka-sangka Allah malah memberikan rumah yang lebih baik. Itu di Taman Pondok Algi. Di mana di mana
Pemirsa LGC TV dimanapun berada, kita kembali lagi. Tadi ada sedikit gangguan dari satelit kami, yang ini tadi dari pemirsa yang ada di Kalisat, menginfokan bahwa ada gangguan. Nah ini, tadi mana tadi, siaran TV, ada gangguan di Kalisat. Mohon maaf, mungkin masih kita cek gangguannya ada di mana. Dan mudah-mudahan nanti yang di Kalisat atau Jember bisa menikmati siaran ini secara langsung. Baik, pemirsa, sebelum kita kembali ke Bu Medi, ini ada kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Salam. Dari mana Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari mana, dengan Pak siapa? Nih. Maaf. Halo. Halo, dari mana dengan? Dari? Dari Jetis, Pak Ahmad Puji ini. Oh, Pak Ahmad Puji. Jetis. Jetis mana? Jetis Mojokerto apa Sidoarjo? Jetis Sidoarjo, Pak. Oh, Jetis Sidoarjo. Sekitar Masjid Al-Abror ya? Mau tanya ke Bu Medi Hanum. Nggih, monggo, langsung. Nih. Bu Hanum, kami ini ya bukan pengusaha, Bu. Saya ya pernah bangkrut ini, Bu, dari usaha busana, Bu. Dalam kondisi COVID ini sudah ada yang membeli. Bagaimana caranya, Bu, untuk kembali bisa usaha lagi? Kami dulu tempat kulaan, busana, mukena dan sebagainya di Jetis. Oh, di Jetis. Sekarang nggak bisa bangun, Bu. Istilahnya usaha kami bangkrut. Gitu. Dengan Pak siapa tadi, Pak? Mohon maaf. Pak Ahmad Pujianto. Oh, Pak Pujianto. Pujianto di Jetis, Kelurahan Lumaputro, Sidoarjo. Nggih, Pak Puji, sudah di Sekarang kesulitan mencari siapa yang bisa menolong, Bapak pemerintah atau Bapak Bupati atau sesama pengusaha. Kami ini tolak-toleh, Bu, nggak bisa berdiri. Usahanya sudah mulai pertengahan tahun 2020 kemarin. Baik, Pak Puji, diterima sudah. Jalan itu, Bu. Pesannya sudah ditangkap. Jadi yang ditanyakan itu. Nggih. Matur nuwun. Nggih, Pak Puji. Jadi, Bu, terima kasih. mohon maaf, Pak Puji. Sudah ditangkap. Jadi pertanyaannya Bu Medi gini, Pak Puji dari Jetis Sidoarjo tanyakan, beliau ini bangkrut beberapa kali di masa pandemi, udah nggak bisa bangkit lagi sekarang. Terus apa tip dari Bu Medi untuk supaya bisa bangkit lah sedikit gitu? Pak Ahmad tentunya masih punya karyawan ya, atau barang itu Pak Ahmad kulaan atau produksi seperti saya? Itu yang tadi kelihatannya tadi ini tempat grosir katanya tadi. Mungkin kulaan, Bu. Kayak gitu, Pak Ahmad bisa diiklankan, kan sekarang ada IG, ada Facebook. Emang kita harus ini, Ustaz, inovasi. Inovasi Iya, dalam pemasaran ya. betul, Ustaz. Jadi IG-nya status di WA itu penting juga, Ustaz. Nanti kalau saya memang ada misalnya barang itu 2 tahun di saya nggak laku, nanti misalnya ada anak yatim yang butuh, saya kasih. Oh, dikasihkan. Oh gitu. Ini Pak Ahmad. Pak Ahmad ini harus ini, Ustaz. Harus ini iklan. Iklan ya, kreatif ya. Dan harga nggak bisa ketika barang itu nggak laku, nggak apa-apa didiskon aja, di sell. Oh gitu. Asal jadi uang lagi, nanti diputar lagi. Kalau saya lihatnya seperti itu, Ustaz. Gitu. Itu Ahmad, ini ada tip dari Bu Medi, kalau barangnya nggak laku, disedekahkan. Disedekahkan, Ahmad. Jadi nggak jadi uang, jadi pahala, Pak Ahmad. Nah, ini tip yang luar biasa ini Bu Medi. Ini mungkin belum ada pengusaha yang punya tip seperti ini. Jadi kalau tidak laku ya disedekahkan saja. Iya. Lagi kemarin kan di Gunung Semeru meletus, itu sudah Pak. Nah itu jadi berapa diberikan. Ini luar biasa ini. Jadi Pak Ahmad ini mungkin bisa didengarkan Pak Ahmad yang di Jetis. Kalau barangnya nggak laku daripada numpuk, bisa di-sell dengan harga murah, atau sekalian disedekahkan, dijadikan pahala. Wah, luar biasa. Ini Bu Medi, ada lagi pertanyaan yang dari WA ini, dari
Bismillah Ustadz, mau tanya untuk usaha busana apakah ada perizinan pendaftaran brand? Nah ini, sekalipun masih usaha kecil, istilahnya belum sebesar Medi, masih sekedar online shop dan mohon pencerahan, Bu. Iya. Jadi ada perlu nggak izin-izin? Perlu Ustaz, saya pernah mendaftarkan, tapi memang izin itu keluarnya susah Ustaz, lama. Jadi saya tetap. Oh lama, Bu? Iya lama. Nah ini perlu dicatat oleh ini. Pemirsa mungkin pada saat ini para pengambil kebijakan, nah Ibu merasakan lama buat izin, Bu ya. Nah ini mungkin dari dinas perizinan, Ibu di mana? Sidoarjo ya? Sidoarjo. Nah ini mungkin bisa didengarkan oleh dinas perizinan di Sidoarjo bahwa mengurus izin itu ternyata ya masih susah, lama gitu, Bu ya. Nah ini jadi dari pertanyaan Ibu Hani tadi seperti itu. Dan ini ada WA dari Kolonel Rifai, pemirsa di Jember, gangguan posisi Kalisat. Nggih, insya Allah nanti Pak Rifai masih dibetulkan, masih dicek gangguannya di mana, ada di satelit kami atau di pemancar mana, ini masih dicek. Terima kasih. Ini tadi ada lagi dari Ibu Hani. Dari Ibu Aisyah ini. Aisyah, Bu Medi, saya mau tanya bagaimana tip menghitung harga jual supaya bisa bersaing. Nah ini, Bu. Iya. Kadang-kadang tuh mahal kemahalan, murah kemurahan itu, Bu. Iya. Memang sekarang Ustaz, kompetitor kita banyak, apalagi barang online itu kan memang murah-murah Ustaz. Tapi kadang kalau beli online kita fotonya bagus tampilannya, tapi hasil realnya nggak sebagus yang kita mau seperti di gambar itu. Nah cara menghitungnya gini Ustaz, biasanya kain plus biaya ongkos produksi, ya kita mau ambil 20% atau apa seperti itu. Gitu. Jadi gampangnya persentase gitu aja, Bu ya. Baik, itu tadi Bu Aisyah. Jadi untuk menghitung harga jual itu bisa langsung dihitung kalkulasi berapa keuntungan yang akan diinginkan. Ini ada lagi, Bu, dari Ibu Nadia. Ibu Nadia ini tidak nyebut dari mana. Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya. Semoga dijawab, Bu. Jawab, Bu. Harapan dijawab ini, Bu. Apa kesulitan yang pernah dialami oleh Bu Medi saat awal-awal merintis usaha? Dan apa solusi yang Bu Medi lakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut? Terima kasih. Nah, ini. Awal usaha itu orang cari jalan dulu itu Ustaz, pertamanya ya Ustaz. Itu yang sulit ya. Kita merintis itu seperti itu, tapi ketika jalan, alhamdulillah. Tapi setelah jalan kita harus bisa mempertahankan. Nah, gitu Ustaz. Dan itu tipnya seperti itu. Jadi Bu Nadia, tip yang sederhana dari Bu Medi tadi itu, bagaimana memulai usaha itu jalan saja gitu ya. Jadi tip untuk memulai usaha ya berusaha. Nah itu, Bu ya. Itu lebih anunya itu, lebih kerennya itu. Bagaimana memulai usaha? Ya mulai saja gitu ya. Bagaimana memulai usaha? Ya mulai saja. Bagaimana berusaha? Ya usaha saja. Nah nanti ada apa, rintangan seperti apa, nanti di jalannya aja. Nah ini luar biasa ini tip-tip seperti ini. Ini ada lagi dari, saya bacakan lagi. Dari Mbak L. Bu Medi, apakah kita menggunakan online shop itu harus COD atau harus bayar dulu? Nah ini. Nah, kalau itu masalah teknis Ustaz. Ketika nanti di Shopee jalan ya, di situ jalan nanti kan ada mau COD atau apa, nanti kita ngurus ya itu sambil berjalan. Di marketplace-nya ya? Gitu. Oh, ya gitu Mbak L. Jadi Mbak L, kalau masalah COD, mau bayar duluan dan sebagainya, itu teknis di marketplace itu nanti. Nah ini, mungkin Bu Medi, karena gini Bu Medi, untuk mempertahankan namanya usaha itu juga kan tidak semudah yang dibayangkan. Kadang-kadang orang usaha itu itu ya seakan-akan digeluti siang malam dan sebagainya, tapi tetap
tidak menghasilkan yang sesuai yang diinginkan. Ya. Tapi juga ada pengusaha yang kelihatannya itu santai-santai saja, tapi yang dihasilkan itu luar biasa. Ya. Kalau Bu Medi itu gimana anunya Bu Medi? Ya, kalau saya apa yang kita jalani diniatkan ibadah gitu aja Ustaz. Jadi kerja ya ibadah, nanti hasilnya kita pasrahkan sama Allah, yang penting kita ikhtiar, kita kerja aja gitu. Nah ini pemirsa, yang perlu diingat lagi ini, luar biasa ini Bu Medi ini memberikan tip-tip usaha yang tidak biasa dilakukan oleh para pengusaha pada umumnya, yaitu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luar biasa. Jadi dengan usaha itu ya usaha saja, berdoa dan ya bersedekah dan sebagainya tadi itu luar biasa. Ini kan perlu disaringkan kepada para pelaku UMKM yang ada di penerima LGC TV dimanapun berada. Nah, terus ini ada lagi Bu, bentar Bu, ada banyak pertanyaan ini Bu, sangat ramai sekali ini. Ini dari Bu Vera. Bu Medi, kalau kita itu tidak punya skill desain, apakah kita juga tidak bisa berbisnis busana muslim? Nah ini intinya yang ditanyakan, dia nggak bisa desain, ya, tapi dia ingin berbisnis busana muslim gitu. Bisa Ustaz, itu bisa asal kalau kita nggak produksi ya, kita gitu. kulaan dijual bisa. Tapi kalau seperti saya kayak gini memang harus sebaiknya kita punya dasar, bisa desain, bisa jahit, itu penting. Saya juga gini, ketika tukang potong saya lagi berapa orang cuti gitu, saya juga harus bisa menggantikan posisi mereka. Jadi saya bisa motong, saya bisa jahit kayak gitu Ustaz. Ya, jadi ya kita harus bisa apa yang itu kita harus bisa. Jadi intinya kalau diproduksi ya harus menguasai. Sewaktu-waktu ada karyawan sakit, iya, ada sewaktu karyawan ada halangan, iya, itu bisa menggantikan. Jadi tidak terkendala itu Bu ya. Betul, nah baik itu Bu Vera tadi yang diberikan, kalau memang nggak bisa desain, nggak bisa jahit, ya tetap bisa usaha di bidang fashion, tapi ya mungkin ya jadi reseller, itu Bu ya. Nah mungkin Mbak Vera tadi yang tanya tadi aja jadi resellernya Bu Medi, nah gitu ya. Bisa nanti hubungi Bu Medi atau melalui telepon di studio ini di 081 5152 31031. Nah itu nanti bisa kita sambungkan. Nanti kalau mau jadi reseller dan sebagainya bisa nggak Bu ya? Bisa jadi reseller Bu ya? Nah sekarang gini Bu, supaya ini pertanyaan nih, nanti saya potong. Nah ini ada dari Fauzan Gresik. Iya. Tanya Fauzan ini, Bu, istri saya mau usaha fashion, bagaimana caranya menjadi resellernya Bu Medi? Nah ini Bu, ini ada pertanyaan ini dari Pak Fauzan ini. Iya, bisa menghubungi saya di nomor WA saya nanti. Oh, nomor WA ya. Dikasihkan nomor WA saya. Baik. Iya. Mas Fauzan, Pak Fauzan, nanti istrinya dikasih tahu, suruh telepon atau WA ke nomor studio LGC TV, nanti minta nomor WA-nya Bu Medi ya. Baik, yang ingin menjadi reseller bisa kontak ke 081 5152 31031. Baik Bu Medi, ini kelihatannya waktu hampir habis, tapi kita perlu iklan sebentar, jeda iklan sebentar karena pembiayaan acara ini ya dari iklan ini Bu. Nah, oleh karena itu kita silakan untuk iklan.
pertama-tama dari kain. Setelah itu saya desain, setelah saya gambar, saya arahkan ke tukang potong untuk mengerjakannya. Dipotong, setelah pemotongan selesai, langsung ke penjahit. Dari penjahit, kalau ada dibordir, ya dibordir dengan tukang bordir saya atau dibordir komputer. Kemudian setelah jadi, pasang kancing, setrika, packing, dan siap untuk dipasarkan. Dari awal berdiri, Medi Busana Muslim, saya yang mendesainnya. Karena memang hobi saya dari kecil, memang sudah menjahit dan waktu remaja saya hobi sekali untuk mendesain baju. Alhamdulillah sampai sekarang hobi saya akhirnya menjadi pekerjaan. Begitu. Cita-cita untuk Medi Busana Muslim ke depan, menjadikan anak hobi berbusana muslim yang syar'i sejak dini, dan usaha ini bermanfaat untuk orang lain dengan membuka banyak lapangan pekerjaan. Dan harapan saya yang lebih penting adalah usaha konveksi Medi ini semakin barokah dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di acara Klinik UMKM. Pemirsa televisi LKC TV dimanapun berada, banyak sekali yang telah disampaikan oleh Bu Medi, tip-tip untuk kreatif dalam masa sulit ini supaya bertahan dalam berusaha dan usaha kita tetap eksis tanpa ada gangguan dengan pandemi apapun itu. Baik, karena waktu sudah hampir habis, saya minta kepada Bu Medi memberikan closing statement untuk para pelaku UMKM, pemirsa LKC TV di mana berada. Monggo Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Intinya gini, jika kita ingin membuka usaha, jangan ragu. Bismillah aja, jalan aja. Nggak perlu modal besar untuk menjalankan usaha. Modal kecil pun asal kita itu serius, kita istiqomah, kita bekerja keras, berjuang, insya Allah dari modal kecil itu kita bisa menjadikan bertumbuh dan berkembang seperti itu, Ustaz. Dan jangan lupa ketika kita dapat rezeki dari Allah, ada hak orang lain di situ. Minim 2,5% harus kita keluarkan dari rezeki yang kita dapat. Terus untuk selanjutnya itu juga ketika usaha konversi ini juga harus pertama kualitas mutu harus dijaga, tepat waktu, terus habis itu jujur seperti itu, Ustaz. Itu biar dari saya, Ustaz. Terima kasih Bu Medi telah memberikan tip dan saran yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Medi untuk pemirsa LKC TV di mana berada ini bisa bermanfaat dan menjadikan inspirasi untuk selalu berusaha dan selalu bertahan di masa pandemi. Dan ingat seperti pesan Bu Medi tadi, ada hak orang lain pada pendapatan kita. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan, insya Allah di pekan depan. Tetap di
acara klinik UMKM bersama saya Mr. KW. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.